Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rosyid College of Agrotrend Wonosalam. Sekarang kita berada di perpustakaan Rosyid College ini, tempat di mana para santri tani belajar pertanian dalam perspektif Islam. Pondok menjadi kegiatan utama, yaitu mengkaji Al-Quran dan Sunnah dalam konteks pertanian. Pondok ini didirikan dalam upaya untuk memberdayakan potensi-potensi agromaritim nasional yang melimpah sehingga kita bisa mencapai ketahanan bahkan kedaulatan pangan. Pondok ini juga dimaksudkan untuk mendidik warga muda yang selama ini mungkin asik dengan teknologi untuk kembali kepada prinsip-prinsip pertanian terpadu, terutama yang organik. Ya. Dengan demikian kita tidak saja mampu mencukupi kebutuhan pangan kita, tapi juga bisa hidup sehat dan produktif, ya, dengan memanfaatkan potensi-potensi agromaritim kita. Ya. Kami mengundang para pemuda yang berminat untuk menjadi agropreneur untuk datang sebagai santri tani di Rosyid College Agrotrend Wonosalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah. Pada pagi ini, saya selaku direktur di RCAW menyampaikan tentang mengapa RCAW ini hadir di Carangwulung, Wonosalam, Jombang. Tempat ini sangat ideal bagi para santri yang akan mengembangkan potensi diri atau kompetensi diri, yaitu sebagai leader dan socialpreneur. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Daniel bahwa kita betul-betul mendukung program dari pemerintah tentang kemandirian pangan atau ketahanan pangan. Nah, yang unik dari RCAW ini adalah memberdayakan masyarakat. Jadi kami mencoba mempertemukan para santri yang secara kurikulum hanya ditempuh dalam 1 tahun ini untuk terlibat langsung atau praktek langsung dengan masyarakat. Ini yang membedakan dengan lembaga yang lain, yang pondok gitu ya, sehingga kami mencoba santri untuk bertemu dengan masyarakat, baik di masjid, di perpustakaan maupun di lab. Kami ada 2 laboratorium yang ada di dalam atau greenhouse, kemudian laboratorium yang ada di lapangan. Jadi kami memiliki tempat itu sangat potensi untuk mengembangkan pertanian bagi para santri. Tempat ini juga unik ya, suhunya rata-rata 21 derajat Celcius, kemudian cukup dengan air yang melimpah sehingga bisa menjadi tempat yang sangat damai gitu ya, para santri yang ingin mendapatkan ilmu yang optimal. Oleh karenanya kami menghimbau terutama saya untuk segera mendaftar kepada tim kami yang ada di Carangwulung. Ya. Visi Rosyid College Agrotrend Wonosalam ini
adalah menjadi learning center bagi santri tani untuk memahami pertanian terpadu organik dalam perspektif Islam. Ya. Ada beberapa misi. Misi yang pertama adalah untuk tentu saja mendidik dan memberi pengalaman belajar bagi para santri tani mengenai pertanian terpadu organik dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, berjejaring dengan masyarakat sekitar untuk bersama-sama tumbuh menjadi simpul ketahanan pangan nasional. Ya. Jadi kita memahami kita tidak akan bekerja sendiri, kita akan menjadi bagian dari jaringan untuk membangun ketahanan pangan nasional. Kemudian yang ketiga, melakukan penelitian dan pengembangan. Ya. Jadi kami ingin mengolah produk pertanian itu menjadi produk bernilai tambah melalui proses yang biasa disebut hilirisasi. Ya. Apakah itu menggunakan teknologi seperti kopi, tanaman pangan, dan sebagainya, sehingga masyarakat Indonesia bisa memilih berbagai macam ragam bahan-bahan makan, tidak hanya beras, menjadi bagian dari ragam sumber karbohidrat terutama, dan juga sumber-sumber lain yang dibutuhkan untuk hidup secara sehat dan produktif. Saya akan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh pendiri, bahwa visi misi tadi sudah jelas disampaikan. Sekarang mungkin yang akan ditanyakan adalah lulusannya akan seperti apa, ya. Jadi secara historis kami merasa bahwa banyak anak-anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan atau dia masih menganggur, padahal anak muda cukup potensi, ya, untuk bisa membangun negeri ini. Oleh karenanya harapannya begitu dia sudah praktikum baik dengan masyarakat maupun praktikum di lokasi pertanian, begitu dia lulus, dia bisa menjadi leader atau pemimpin. Contoh sangat sederhana, misalnya dia akan membuat desain, merencanakan sebuah program di, misalnya kalau ada di luar Jawa, dia akan membuat program di sana. Program itu kemudian dikerjasamakan dengan para investor, ya, yang kemudian akan dikalkulasi bagaimana untuk mendapatkan produk yang baik kuantitas maupun kualitas. Jadi harapan kami dia akan mandiri, bisa mengembangkan potensinya tadi dan bermitra dengan pihak ketiga. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, ini kita sekarang berada di kawasan Masjid Ibrahim Ibnu Jamuri. Ini masjid yang tidak terlalu besar, kapasitasnya untuk sekitar 100 orang. Dan ini adalah teras di mana kita melakukan buka puasa bersama atau sahur bersama, dan untuk acara-acara pengajian yang sifatnya lebih santai bisa dilakukan di lobi ini, di teras ini. Kemudian ini, sebelah sini adalah asrama, tempat santri dan juga tamu-tamu yang hendak bermalam di kawasan pondok ini. Di asrama ini berkapasitas sekitar 30 orang, terutama untuk santri tani. Kami tidak menerima santriwati sejauh ini, jadi untuk santri pria, ya. Dan ini sebagai satu ini merupakan titik tertinggi di pondok ini. Jadi masjid ini menempati satu posisi koordinatnya paling tinggi, ya, di kawasan pondok seluas 3.500 meter persegi ini, ya. Nah, ini asrama sekaligus untuk kadang-kadang untuk tamu-tamu juga boleh, peserta diklat dan seterusnya. Dan kalau saya ke bawah ini melihat ada, nanti bisa kita lihat itu ada di sana ada workshop dan kantin tempat kita memproduksi kopi
Jadi kita sudah menghasilkan kopi, kita membeli kopi dari petani di tangga-tangga kita, kemudian kita keringkan dan lalu kita roast sampai kita grind, sehingga kita sudah menghasilkan kopi 38 namanya. Dan sebelah sana adalah lumbung tempat kita menyimpan cadangan beras maupun makanan lain seperti jagung untuk bagian dari upaya kita untuk mandiri secara pangan, ya, sehingga kalau ada kebutuhan internal santri maupun para asatid sudah bisa kita penuhi dari lingkungan kita sendiri. Ya. Masjid Ibrahim Ibnu Jamburi ini merupakan jantung dari Pondok Rosyid College. Kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di sini adalah TPA, di mana anak-anak usia TK sampai SD belajar membaca Quran. Kemudian juga kajian untuk jamaah, termasuk kajian bagi ibu-ibu, termasuk ibu-ibu yang mau belajar membaca Al-Quran. Ya. Jadi ini yang kegiatan utama santri. Tentu saja santri setelah bangun tidur segera bergegas ke masjid untuk sebagian untuk adzan maupun ngimami, ya, kemudian ibadah sholat seperti biasa. Kemudian juga kita laksanakan berbagai macam kegiatan seperti kajian rutin, kemudian juga Jumatan dan seterusnya. Nah, untuk selama bulan Ramadan kita akan tingkatkan kegiatan ini di samping untuk buka puasa bersama, kemudian juga untuk tarawih dan tadarus, ya. Jadi kita harapkan dalam 1 bulan Ramadan ini bisa khatam, ya. Ini saya kira yang kegiatan utama di pondok. Lalu tentu saja santri tani setelah dari sini pagi kemudian juga pergi ke lab untuk praktikum dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan agro activities, ya. Kemudian break setelah duhur, kemudian juga kembali ke sini untuk mendapatkan kajian-kajian, apakah itu akhlak, adab, nahwu shorof, kemudian juga muamalah dalam arti luas, kemudian juga kajian-kajian yang sifatnya lebih keakidah maupun muamalah, ya. Jadi saya kira ini merupakan bagian dari kegiatan utama pondok, sementara keterampilan bertani akan menjadi skill tambahan di samping keterampilan mengolah kopi dan lain-lain, ya. Saya kira demikian, ya. Ya, alhamdulillah kita sekarang berada di jantung kawasan Rosyid College ini. Saya sekarang berada di sebelah workshop kopi dan juga sekaligus kantin untuk melayani tamu maupun santri yang makan. Ini adalah pabrik kopi kecil di mana kita menerima kopi dari petani-petani kopi di sekitar kami, lalu dikeringkan, lalu kita goreng, kita roastery, kemudian kita juga grind produksinya. Kita punya produk kopi 38 berupa bean, sekaligus juga bubuk kopi dari Excelsa maupun Robusta dan Arabica. Nah, di sekitar saya ini juga bisa dilihat berbagai macam pohon, masuk durian, kopi, alpukat, dan sebagainya, ya. Jadi cukup banyak memang ini kawasan pertanian yang subur, ya. Coklat kita juga bisa temukan beberapa pohon coklat, kemudian juga terutama kopi dan durian yang menjadi kekhasan Wonosalam dan terkenal karena duriannya. Durian Wonosalam termasuk durian yang unik, termasuk kopi Excelsa-nya. Excelsa termasuk salah satu varietas yang unik Wonosalam dan sudah cukup dikenal di dunia, ya. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk mandiri, ya, yaitu kita memproduksi sendiri kopi dan kita pasarkan ke Surabaya maupun Malang, ya.
Ya, ini adalah ruang makan para santri. Kemudian ini adalah coffee factory, small factory ya, untuk pabrik kopi kecil kita. Sementara di sana bisa dipakai juga untuk istirahat tamu-tamu maupun santri yang belajar di sini. Ya. Ini adalah beberapa produk kami yang sudah kita produksi. Ya, memang belum banyak, tapi ini bagian dari skill yang kita harapkan bisa dipelajari oleh para santri kami yang mondok di sini. Ya. Ya, kita sekarang berada di depan teras asrama Prasid College. Ini kita bagi menjadi dua, blok Abdurrahman dan blok Salahuddin. Ini kita bagi dua menjadi dua kelompok santri. Kapasitasnya total kira-kira 30 santri. Ya. Di belakang ada fasilitas toilet dan juga kalau perlu ada dapur kecil yang bisa dimanfaatkan oleh santri untuk masak memasak. Ini satu kawasan yang bisa dipakai untuk para santri maupun pengunjung dan peserta diklat. Kalau tadi kita melakukan diklat dari waktu ke waktu, termasuk untuk pondok Ramadan, ya bisa dipakai oleh para pelajar yang mondok selama bulan Ramadan. Ya. Nah, kita akan ke Lumbung. Itu fasilitas yang kita siapkan untuk menampung hasil produksi kita sendiri, termasuk terutama jagung dan juga beras atau gabah yang kita simpan di sini ya, sebagai persiapan untuk memastikan kita memiliki cadangan pakan yang cukup ya. Ya. Ya, jadi ini adalah fasilitas lumbung gabah kita ya. Ya. Dan ini juga apa namanya ini? Kita sebut lesung dan juga fasilitas untuk menumbuk. Kalau kita harus memproduksi beras sendiri dari gabah-gabah kita ini ya. Ada lampunya ya. Nah, jadi ini satu fasilitas yang meniru local wisdom yang kita peroleh dari nenek kakek kita, di mana setiap rumah mungkin memiliki lumbung padi ya, sehingga hasil-hasil pertanian bisa disimpan di situ, sehingga kita tidak terlalu khawatir dengan cadangan makanan dari waktu ke waktu ya. Inilah. Ini kita berada di greenhouse Prasid College Agrotrend Wonosalam. Ini kita sedang menanam melon premium. Ini kita sediakan lanjaran untuk naik ke atas. Ada juga anggrek yang sedang kita budidayakan. Sebelah sana kaktus. Ini kita sedang coba tanam tomat. Jadi berbagai makanan yang dibutuhkan sehari-hari untuk menunjang kegiatan dapur kita untuk keperluan para santri dan tamu. Kita siapkan menggunakan fasilitas greenhouse ini. Ini terlindung dari hama, kemudian juga hujan, dan kita bisa menahan panas. Ya, kadang-kadang di daerah Carangwulung ini memang tidak terlalu sering kita mendapatkan panas, ya, karena sering berawan, ya, dan dengan menggunakan fasilitas kita bisa menahan panas pada waktu kita memperoleh sinar matahari yang cukup. Ini salah satu cara kita untuk memanfaatkan kekurangan yang ada di lapangan ini dengan menggunakan greenhouse. Kita di sana itu ya anggrek, ya, ini melon dan sekitarnya adalah tomat.
Ya.